Saya, Prabowo Subianto, meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Setelah serangkaian 7 sidang yang melelahkan di Mahkamah Konstitusi, perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden akan memasuki babak akhir. Di ruang-ruang tertutup, 8 hakim konstitusi saat ini tengah bergulat dalam forum rapat permusyawaratan hakim untuk memutus 2 perkara yang telah diajukan. Tugas mereka, menyaring setiap argumen, memverifikasi bukti, dan menelisik setiap butir permohonan demi satu keputusan yang akan menetapkan arah demokrasi Indonesia. Di titik ini tiba saatnya bagi setiap pemain di panggung politik ini untuk menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Ini bukan hanya tentang menerima kekalahan atau merayakan kemenangan, tetapi tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, belajar untuk bergerak maju bersama-sama, menghormati keputusan hukum, dan lebih penting lagi, menghormati kehendak rakyat yang telah diungkapkan melalui proses pemilu yang adil dan bebas. Kemenangan Prabowo Gibran dengan selisih puluhan juta suara tersebut seharusnya menjadi titik pijak bagi mereka yang telah lama menjadi aktor politik di negeri ini. Terlebih apabila nanti MK menolak permohonan para pemohon, yang berarti kemenangan Prabowo Gibran semakin mendapatkan legitimasinya. Ini adalah waktu di mana setiap dari kita harus menunjukkan bukan hanya kemampuan untuk bersaing, tetapi juga kemampuan untuk bersatu setelah persaingan. Sebagai Komandan Eko Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, saya hendak menyerukan agar seluruh pendukung dapat mendengar himbauan yang telah disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau dengan tegas meminta para pendukungnya untuk tidak melangsungkan aksi demonstrasi di jalanan, melainkan mengekspresikan kedewasaan politik dengan mengamati jalannya persidangan dari kejauhan. Prabowo mengundang 96,2 juta pendukungnya untuk berpartisipasi dalam ketenangan dan menyambut hasil keputusan dengan kebesaran hati. Sama halnya seperti pemilu 2019 yang lalu. Prabowo juga menyatakan sikap yang sama dan berpesan bahwa pendukungnya agar menghormati seluruh proses hukum di MK dan tidak mendatangi ataupun menggelar aksi di MK. Sekalipun pada saat itu Prabowo dan pasangannya dalam kondisi kalah. Memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu, saya dan Saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang. Inilah bagaimana seharusnya demokrasi dirayakan dalam ketenangan yang memperkuat, bukan dalam kegaduhan yang melemahkan. Saya juga mengajak saudara-saudara lainnya agar turut menerima putusan MK apapun nanti yang akan dibacakan. Kita tidak hanya diuji untuk mengakui kemenangan atau kekalahan, tetapi untuk menghargai kekuatan kolektif kita dalam merajut kembali persatuan pasca kesenjangan. Inilah seni demokrasi, untuk itu mari kita sambut setiap hasil dengan refleksi, bukan reaksi, dengan dialog, bukan debat, dengan membangun, bukan menghancurkan.